Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Al-asatidh al-kiram al-ahibba wal-a'izza, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berada di depan adik-adik ini mengembalikan memori saya pada tahun 1998. Bulan Juli saya ke Jakarta. Juli Agustus pelatihan bahasa Arab di Hadiqatun Najah, Jurang Mangu Timur. 98, 2 bulan pelatihan untuk berangkat ke Mesir 5 September. Sekarang sudah bulan November. Jadi 25 tahun yang lalu, seperempat abad yang lalu, saya sampai ke Mesir. Ustadz Noki sudah tahun kedua, karena beliau angkatan 97. Secara umur tua saya, beliau lebih dulu berangkat. Ustadz Al-Nob sampai 2003, saya pulang 2002. Ustadz Hanafi sampai 2004, saya 2004 berangkat ke Maroko. Jadi antara kami ini saya yang paling tua, walaupun umur rasanya baru 25. Jadi saya ikut tes di Medan, lulus berangkat ke Mesir. Bukti lulus itu saya buat surat permohonan, karena waktu itu dolar naik melambung menjadi 17.000, yang sebelumnya 2.500, naik jadi 17.000 karena krisis moneter. Saya buatlah surat bukti lulus dari Kementerian Agama, Depak namanya dulu, dibawa almarhumah mak ke Masjid An-Nur, Masjid Raya An-Nur itu di situ ada kantor Badan Amil Zakat, kantor Basnas. Baliklah almarhumah mak ini ke rumah, dikasih orang Basnas, kau ini duit untuk berangkat ke Mesir. Berapa mak? 200.000 rupiah. Itulah mengapa saya sekarang setiap ceramah di kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dalam ceramah saya sampaikan, jabatan kalian tak lama bupati gubernur, berangkatkan anak-anak ini ke Mesir. Karena kalau anak ini pulang, mereka akan jadi dai, bangun pesantren, jadi ustadz, mengalir pahala kalian sampai mati. Itu membalaskan sakit hati saya yang dapat 200.000 itulah. Wakil wali kota Solok memberangkatkan 10 anak ke Mesir. Alhamdulillah. Kalimantan, beberapa kabupaten kota melalui Ustadz Hatta kita sampaikan itu. Bupati, gubernur, wali kota, selama tanda tangan kalian masih laku, pakai mengirim anak-anak ke Mesir. Jadi semua sakit hati saya dulu saya balaskan sekarang. Yang kedua, saya dulu berangkat ke Mesir, tidak tahu senior, tak tahu, tak ada pelepasan, tak ada apa-apa. Berangkat tak dilepas, balik tak dijemput, macam jelangkung hantu. Adik-adik saya tak boleh begitu. Ustadz Arnab, adik-adik kita mesti kita lepas, dan baliknya nanti kita sambut, jangan macam kita dulu. Maka semua adik-adik sudah tahun keberapa kita lepas? Tahun keempat. Dulu belum ada kita punya pondok, kita lepas di rumah Quran. Sekarang sudah punya pondok, kita lepas, supaya dia tahu arahnya kemana. Sampai nanti di Mesir, di Wisma Nusantara mulailah pembekalan. Masing-masing abang-abang, kakak-kakak itu mengiklankan fakultas dan syu'bahnya masing-masing. Apapun jurusan kita, nanti sampai di Indonesia yang ditanya orang tetap hukum halal haram. maka pilihlah fakultas syariah.
syariah kalau gitu. Habis itu datang yang satu lagi. Tidak bisa kita mengeluarkan hukum halal haram kalau kita tidak bisa mengerti Al-Quran. Maka pilihlah jurusan tafsir. Mulai bingung. Syariah atau tafsir? Kata yang satu lagi, Quran aja global. Penjelasan tentang hadis, mengangkat tangan kapan, itu hanya ada dalam hadis. Kalau tak mengerti mana sahih, mana dhaif, mana hasan, mana maudhu', mana muqati, mana sanad, mana rijal, mana bisa kita menetapkan hukum? Maka kunci dari segala sesuatu penjelasan Quran adalah hadis. Bingung pula aku gitu kan hadis. Mau hadis, mau tafsir, mau filsafat, mau hukum, semua kuncinya hanya ada pada bahasa Arab. Tengoklah Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, dia menguasai bahasa Arab, dia alumni kuliah lughah Arabiyah, dia bisa tafsir, dia bisa fikih, maka kuncinya bahasa Arab. Ambil jurusan bahasa Arab, padahal itu jurusan paling sulit, maksul. Datang anak dirasat, bahasa Arab, tafsir, akidah, fikih, semua ada dalam dirasat Islamiyah, karena mata kuliahnya 18. Bingung. Ustaz dulu bingung. Kebingungan saya itulah saya ceritakan sekarang. Ingat pesan almarhumah mak saya, kata dia, kau pilih hajo yang Quran hadis. Dia tak sekolah, tapi mungkin cakap itu dari pirasatnya. Kau pilih aja Quran hadis, tak usah yang lain-lain. Saya baru paham cakap dia itu 10 tahun. Dia berpesan itu 98. 2008 saya pulang, pas pembukaan dosen jurusan hadis. Itulah saya bilang, lulus dia dosen. Jadi tanya orang tua, sesuaikan dengan ilmu, pilih jurusan yang kita suka, jangan yang tak kita suka. Kalau kita tak suka, kita keterpaksaan. Kalau terpaksa belajar, tidak menikmati. Apalah cita-cita Ustadz dulu belajar? Cita-cita saya tak banyak. Aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Kalau aku sudah punya 3 ijazah, S1, S2, S3, ijazah ini nanti ku bawa ke Malaysia, ku bawa ke Brunei, aku mau jadi dosen. Tak terpikir saya mau jadi dosen di Indonesia. Kenapa? Karena mau jadi dosen di Indonesia mesti punya orang dalam. Saya tak punya orang dalam. Jadi yang terpikir saya, aku mau jadi dosen di Malaysia, di Brunei dengan modal 3 ijazah ini. Kalau aku sudah bisa jadi dosen, aku nanti punya duit, ku bahagiakan oma ayahku. Tak banyak cita-cita saya. Itu saja. Dan saya berjalan di garis itu. Saya tidak menyuruh kalian ikut saya, enggak. Saya sekarang ini sedang berbagi cerita ini. Tentu cerita kalian lain. Kalian punya cerita sendiri. Hebatnya manusia ini macam ibu jari jempol cap. Tak ada yang sama. Begitu juga cerita. Cerita saya lain, cerita Ustaz Anop lain, cerita Ustaz Hanafi lain, cerita Ustaz Noki lain. Saya sedang bercerita. Saya tidak menceramahi kalian. Saya tak mengatakan kalian mesti begini, tidak. Saya sedang cerita tentang diri saya. Maka nanti fokuslah pada 5. Yang pertama, sukses study. S1, S2, S3. Yang kedua, sukses talakti. Bulan Juli, bulan Agustus yang pulang. Juli udah habis ujian, Agustus 2 bulan itu banyak daurah. Khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam Sunan Abi Daud. Saya sesudah pulang, saya libur sebulan, off-kan ceramah, beli tiket, pergi lagi saya ke Mesir untuk menghatamkan kitab hadis. Karena waktu itu Syekh Ali Jum'ah membuat acara daurah, khatam kitab hadis dengan Syama'il Muhammadiyah dengan beberapa kitab zikir. Datang saya khusus ambil cuti sebulan. Maka jangan sampai pulang. Saya 4 tahun tak pernah saya pulang. Karena ilmu, bukan karena tiket mahal. Talakti,
hatamkan kitab-kitab itu bersanad. Khususnya kitab-kitab yang nanti pulang untuk mengajar. Kalau ngajar akidah, maka hatamkanlah Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, At-Tasyuqi ala Ummil Barahin, Al-Husunul Hamidiyah. Nanti dipakai untuk ngajar akidah. Oh, saya hobinya tafsir Ustaz, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Muntakhab. Oh, saya lebih ketertarikannya ke hadis, Arba'in Nawawi, Atam Arba'in Riyadus Shalihin, Atam Riyadus Shalihin Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam. Saya mau pikir yang simpel-simpel saja, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin. Mau mengajar tasawuf, Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini semua dikhatamkan, nanti setelah pulang buat daurah. Kemarin kita menghadirkan Syekh Abdul Mun'im Minas Sa'adah Al-Ghumariyah 10 hari 11 hari menghatamkan Sahih Bukhari. Jadi ke depan kita akan buat daurah, kita undang semua dari Sabang, Papua, Malaysia, Brunei, Singapura datang menghatamkan. Kalianlah yang mengisinya nanti. Yayasan ini memfasilitasi bangunan sudah ada, asrama ada, kelas ada, masjid ada. Beda macam kami dulu. Sukses studi, sukses talaki. Yang ketiga, sukses organisasi. Nanti sampai ke sana masuk PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Masuk KSML, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kebetulan di sini pondoknya Muhammadiyah, masuk di sana Persatuan Mahasiswa Muhammadiyah. NU ada, Perti ada, Al-Wasliyah ada. Ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan alma mater sekolah, ada alumni As-Salam, ada alumni Gontor IKPM. Berorganisasi. Kenapa penting organisasi? Mana tahu nanti pulang jadi ustadz terkenal, dicalonkan orang jadi presiden. Mana tahu kita nasib kita. Kalau sempat tak pernah organisasi, asyik baca kitab aja, tak punya pengalaman. Bagaimana buat ADRT? Tapi jangan gara-gara organisasi itu tak kuliah. Mesti pandai mana fikih aulawiyat, prioritas. Yang keempat, sukses metodologi. Metode tahsin cepat, metode tahfiz cepat, metode pengajaran bahasa Arab cepat. Ini tak kita pelajari di Azhar. Ini adanya di luar Azhar. Ini ada metode ta'limul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ada nih metode tahsin. Ternyata setelah pulang ke Pekanbaru, kitab-kitab Al-Azhar itu terlalu tinggi. Yang dicari orang non mati berjumpa dengan kopmek. Kita tak belajar itu di Azhar. Azhar pelajarannya tinggi, masyarakat kita terlalu rendah. Dia belajar bagaimana metode pelajaran. Ditulis iklan di pinggir jalan lampu merah di tiang listrik. Belajar bahasa Inggris 48 jam, lebih lancar dari orang Inggris. Kita tak punya metode itu. Metode tahsin, metode tahfiz, metode cepat baca kitab. Sekarang kalau mau cepat baca kitab, belajarnya kemana? Sidogiri. Mau cepat belajar kitab, Manhaji Lamongan. Kita tak punya. Baca kitab bisa. Metode mengajarkan cepat baca kitab tak punya. Nah, ini pelajari metode ini. Nanti bulan Juli, bulan Agustus kosong, jangan pulang. Karena tawaran pulang itu banyak sekali, jual bagasi. Banyak sekali, beda sama telepon kami dulu. Metode tahfiz, metode tahsin, metode ta'lim lughah Arabiah, metode cepat baca kitab, metode zikir, banyak sekali sana. Tarekat Syattariyah, tarekat Sammaniyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syadziliyah. Ini lagi digandrungi orang sekarang. Kenapa banyak orang ikut aliran sesat? Karena banyak ustadz-ustadz yang mengaku ustadz, mengaku tasawuf, padahal bohong, penipu. Sebabnya apa? Gara-gara kita tidak membawa itu. Kemana kecenderungan kita? Kursus pewaris, metode cepat bagi harta warisan.
Itu penting. Sahabat kami dulu almarhum Ustaz Jabal Alamsyah seangkatan saya, spesialis mawaris, kursus ruqyah. Kita belajar taklid hadis mati-matian. Pulang orang Pekanbaru tak mengerti taklid hadis, malah ditelepon taklid jin. Tak ada pernah saya diundang untuk taklid hadis. Padahal saya menulis buku tentang taklid hadis, ada saya tulis. Belum pernah saya diundang untuk taklid hadis. Yang selalu diminta, Ustaz, ikut doa kemasukan, kerasukan, tolong bacakan air ruqyah. Kita tak bisa menolak, kita tak bisa mengatakan, saya jurusan hadis, yang saya tahu taklid hadis, taklid jin, tak bisa. Jadi nanti ketika pulang ditanya orang, Dek, bisa ngisi tahsin? Oke. Bisa ngisi tahfiz? Siap. Bisa ngisi namu sorab? Siap. Bisa pelatihan baca kitab? Oke. Bisa pendidikan mawaris? Siap. Bisa ruqyah, semua bisa. Jangan sampai masuk hutan tak ada senjatanya, cuman bersiap pisau aja, sementara orang perlu tombak, orang perlu golok, orang perlu sinsu. Perlu pulang dari Mesir itu palu gak ada, apa lu mau gua ada. Sukses studi S1, S2, S3, sukses talaqi, khatamkan kitab berijazah bersana, sukses metodologi, sukses organisasi. Kelima, sukses komunikasi. Komunikasinya apa? Menulis. Di Mesir dulu latihan menulis di terobosan. Entah masih ada, entah tidak lagi terobosan. Masih terobosan. Menulis. Zaman sekarang menulis mudah lagi, karena sekarang ada internet. Menulis. Tiap hari orang menulis. Tulis apa? Menulis status. Kalau bisa statusnya itu bergizi, berkualitas. Macam status-status Ustaz Ahmad, Abdul Wahab Ahmad. Mencari nanti di YouTube, di FB, Abdul Wahab Ahmad. Itu status bergizi luar biasa. Ilmu semua isi. Antum tiru itu. Beda kita di Mesir dengan alumni UIN. Alumni UIN waktu kuliah tinggal di masjid. Imam tak datang, dia jadi imam. Khotib tak datang, dia jadi khotib. Malam Ramadan, dia ngisi kultum. Kita di Mesir tidak ada itu. Sehingga waktu pulang tak bisa ceramah. Ada kawan kita, asal hari Jumat ke Pekanbaru. Dia tinggal di kampung, asal hari Jumat Pekanbaru. Rupanya mengilak, takut khutbah. Taruhlah jadi ustaz dah. Iya. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah khutbah, tak pernah ceramah. 2 tahun di Maroko, kebetulan saya di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, bagian SDM, sumber daya manusia, tukang susun. Kau khutbah Idul Fitri, kau khutbah Idul Adha, kau maulid Nabi, kau Isra Mi'raj, kau nuzul Quran, kau isi khutbah Jumat di KBRI. Tapi saya tak pernah ceramah. Saya justru bertahan 2 tahun jadi tukang susun itu mengilak supaya tak ceramah. Kita memang tak mau ceramah. Setelah pulang, tak bisa, mau tak mau kita jadi ustaz. Dulu pikiran saya, pulang, rumah, dosen, ngajar, seminar, pokoknya keren lah. Ceramah ini tak ada mantap-mantapnya. Yang keren itu kalau kita, dulu cita-cita saya, ceramah, ngisi seminar, syukur-syukur bisa bekerja di Bank Riau Kepri. Karena di bank itu keren kita. Rupanya setelah balik tak bisa. Ustaz Noki pun, walaupun dia Bang Rio Kepri, subuh dia tetap mengajar fikih sunnah Said Sabi di masjid dekat rumah, Masjid Arafah. Dari mana Ustaz tahu? Pak Cik saya situ. Memang hebat Ustaz Noki itu kalau membacakan kitab, kata Pak Cik saya. Saya bilang memang begitu alumni Azhar itu. Di kantor bisa, di bank bisa, penasehat bisa, jadi jurkam bisa. Nah, apa bisa? Sekarang alhamdulillah adik-adik bisa ceramah. Makanya waktu video saya disebar kawan-kawan, banyak alumni Maroko WA, bisa juga kok ceramah ya. Hah? Jadi kalian nanti bisa di Mesir itu ceramah sendiri, dengar sendiri, tonton sendiri, buat channel YouTube sendiri. Modalnya cuma kamera sama tiang. Mahal tiang kamera itu ikat pakai karet batang sapu.
bawa. Hari ini ziarah kalian ke makam Imam Syafi'i. Hai guys, kita sekarang sedang berada di makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 1150 di Gaza. Inilah makamnya. Ini terbuat dari kayu jati. Ini dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau meninggal hijrah ke Mesir tahun 200 dan meninggal tahun 204. Di antara murid-muridnya Al-Muzani, di antara muridnya Al-Buwaiti. Yang menulis kitab Ar-Risalah muridnya adalah Rabi' Al-Muradi. Tak usah panjang-panjang, orang tak mau nonton lama-lama, paket habis 5 menit. Besok ziarah pula ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita tahu bahwa kitab banyak sekali di Indonesia membaca kitab Al-Hikam, dan ada penulisnya. Tahukah anda siapa penulisnya? Inilah dia makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Besok ziarah pula ke makam Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Di Indonesia kita baca kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti adalah Asyut, salah satu provinsi Mesir. Inilah dia makamnya, meninggal tahun 911 Hijrah. Habis itu ziarah pula ke makam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, Khatimatul Huffaz, yang mensyarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Habis itu pergi pula Maulaya salli wa sallim. Ini adalah makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Itu aja antum buat beribu konten. Nanti kalau udah siap 100 makam, tulis nama channelnya At-Tazurtumul Maqabir. Anda mau tahu ulama-ulama Mesir? Jangan lupa. Kalau udah antum buat 100 video, kirim, saya buatkan endorse. Saudaraku dimanapun berada, sudah tahu ulama-ulama ini, hanya baca sirah biografinya, belum tahu macam mana bentuk makamnya, mana posisinya, jangan lupa tonton channel Hatta Zurtumul Maqabir, subscribe, like, share, and comment. Ini kadang banyak orang ini, Ustaz tolong endorse channel saya. Udah berapa videonya? Baru niat Ustaz. Apa yang mau di endorse? Mesir itu kaya dengan konten kulinernya aja. Mulukhiyah bil aranib, ta'miyah bil bait, habas takanat, rus bil laban, kusyari, lisan uskur, halawiyat, sabakiyah. Banyak sekali konten himar aja tertampung-tampung. Belum lagi muthaf, sejarah-sejarah, museum-museum Islam. Jadi kaya sekali Mesir itu. Yang penting tahu apa yang mau dibuat. Ustaz tolong nasihati anak saya ini di Masjid An-Nur ini. Saya pun semangat lah menasihati. Jangan kau balik, kau khatamkan kitab ini. 6 bulan balik deh. Belum lagi setahun, 6 bulan. Datang ayahnya. Habis pengajian datang sebuah anak. Ustaz, tolong nasihati anak saya ini. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi, saya bilang. Habis itu pergi saya. 6 bulan dia balik. Saya tanya, cemana anak bapak dia di Mesir? Sebulannya sampai, ya, minta kirim ikan salai lainnya. Such eyes pertanyaan. Awak jumpa Indomie dulu, setahun baru jumpa. Menunggu kawan balik haji, barulah jumpa kecap ABC sama saus. Sebulan minta. Bukan ada video call. 98 itu belum ada warnet, belum ada internet, email, belum ada HP. Satu-satunya orang Riau yang punya handphone Ustadz Hendrizal. Dia orang pertama anak KSMR yang punya handphone, karena Ustadz Sofyan Siraj DPR. Dia yang punya handphone pertama. Mudah-mudahan dia nonton. Handphone 3 ada video call. Waktu itu udah hebat, itu sudah. Warnet baru ada tahun 99. 98 itu tak ada. Ditulislah surat, berfoto di pinggir Sungai Nil, dicetak, dimasukkan. Sebulan baru sampai, sebulan pula dibalas. Sempat lupa apa cerita yang dulu. Dapat. Bukan ada email. Jadi zaman kalian ini, masya Allah, tabarakallah. Pulang, tak tahu kemana mau diadap.
Teleponlah Bang Fajri, Bang, susah kali jadi alumni Mesir nih Bang, pulang tak tahu ini begini. Apa jawab dia? Syukur kau ada yang ditelepon. Aku dulu balik tak tahu entah siapa mau ditelepon. Jawab Bang Fajri. Aku dulu balik tak tahu entah siapa mau ditelepon, tak ada senior. Kau masih ada lagi aku mau kau telepon. Adik-adik saya tak gitu. Ustaz Alnaf, kalau adik-adik kita pulang, sambut dia di YTWU 6 bulan untuk magang. Bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara menggambar, gambar-gambar ini bisa dipakai, bagaimana cara buat market, bagaimana cara mengurus, bagaimana cara dapur. Datang talakti sama Ustaz Hanafi, ambil sanadnya walaupun mazhab antum Syafi'i. Semua yang kami lakukan ini bukan untuk kami, untuk umat, untuk adik-adik kami, sehingga tak ada alasan alumni Al-Azhar Riau tidak sukses karena abang-abang yang peduli. Doakan supaya Ustaz Hanafi, Ustaz Noki, Ustaz Alnaf panjang umur sehat badan, karena mereka nih yang kerja tunggang langgang lintang pukang tak tidur. Kalau saya hanya sebulan sekali ya datang buat konten habis itu balik. Orang nih yang bekerja mati-matian. Jadi kalian belajar sana, nanti setelah 4 tahun terserah. Aku tak tahan lagi S2 S3 Pak Ustaz, menengok mukoroni mual mau berbini aja bawa ada berbini. Nikah nanti insya Allah selama kalian 4 tahun di sana banyak nanti tanah-tanah nih dapat. Sekarang berapa tanah yang kami lepas? Natuna berapa hektar? 4 hektar. 4 hektar di Natuna. Natuna tuh alamnya cantik, di pinggir laut biru nampak ikan-ikan tuh. Kami lepas tanah. Kenapa? Tak ada yang mengurus. Berapa sekarang yang menawarkan pondok di Indragiri Hulu? Selain saya cakapkan sama Ustaz Allah, memang betul lah adik-adik ini sekarang Ustaz Allah. Indragiri Hulu menawarkan pondok, Natuna menawarkan pondok. Awak dulu kalau ada yang menawarkan pondok udah jadi kiai saya sekarang. Tak ada. Datang kita ke pondok, orang tuh pun takut mata pelajaran yang kita ambil. Menyakitkan memang. Tapi kalau saya ceritakan penderitaan ini, adik-adik ini kita ngomong derita lo kali kata dia. Emang nasib kami dah itu. Jadi insya Allah kalian, kalau kami masuk hutan belantara, kalian jalan itu sudah diretas. Tinggal lagi pandai-pandai menempatkan diri. Insya Allah kalau mau ke kampus S3 ngajar di kampus, tapi kalian tetap punya pondok, tetap semua digarap, ibarat macam pokok kayu. Saya mau sampai dokter Ustaz, bagus, ngajar di kampus, pagi 12 SKS ya tugas di kampus. Masjid yang tinggalkan, tetap tausiah, tetap khutbah, pengajian ibu-ibu sore, pengajian bank. Yang membawa saya ke Bang Rio Kepri, Ustaz Noki, jadwal. Habis itu dibawa ke kantor-kantor. Lalu kemudian seminar-seminar pelatihan, berangkat umroh tetap manasik haji dan umroh, berangkat bawa jamaah. Yang penting fokus apa target yang mau dicapai. Insya Allah mudah-mudahan waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardah. Allah berikan taufiknya sesuai dengan yang dicintai, disukai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini tak ada niat baik kecuali hanya untuk keberhasilan. Sukses nanti balik ke Riau. Dapat pun bini nanti orang Sulawesi, orang Banjarmasin, orang Papua, bawa dia ke Riau. Jangan antum ke sana. Kalau antum ke sana, siapa yang melanjutkan perjuangan kami ini? Balik ke Riau. Kalau mau ke sana juga, sana satu sini satu. Aku juga seminggu sana seminggu sini. Sekarang antum boleh tertawa, tapi nanti kalau terwujud antum, oh betul kata Ustaz Somar. Itu penting. Ya. Insya Allah kalian pun yang perempuan-perempuan begitu, sekolah di Riau, ayah di Riau, belajar dapat beasiswa di Riau, berangkat dilepas Riau, diambil orang lain. Apa guna kalian ganteng-ganteng ini? Nah, jadi kalian balik bangun Riau ini. Riau ini kekurangan para ulama. Wajib bangun pondok.
alumni Al-Azhar wajib bangun pondok. Masalah antum dosen di kampus silakan, masalah antum punya travel umroh silakan, tapi wajib punya pondok karena basic kita adalah pendidikan. Jangan nanti anak Riau diambil Wahabi baru mengamuk. Oh, diambil Wahabi. Kau kenapa tak buat pondok? Itulah alasan kenapa kita buat pondok. 35 orang kita berkumpul Azhariun, berdiri buat pondok. Sekarang orang tak bisa ngejek kita. Kalau dulu ada orang, apa kalian alumni Azhar ceramah-ceramah aja, buatlah pondok. Nah, sekarang kalau ada orang begitu jamaah Pekanbaru, apa kalian alumni Azhar, buatlah pondok. Nah, ambil kertas iklan itu sumbekkan ke muncungnya. Maka belajar yang betul. Baliklah alumni Azhar, belum tamat lagi, tahun 3. Dah di masjid mana itu waktu jadwal 20 jam bersama UAS. Ustaz, kasih saya motivasi. Dah tahun berapa? Tahun 3 di Azhar. Ini sedang libur. Iya, belum tamat LC, belum. Terus balik, ini tiketnya dari mana? Dari orang tua. Tak usah saya kasih kau motivasi. Kau bilang sama emak ayah, tak usah kasih tiket, tak usah kirim uang bulanan. Insya Allah semangat kau belajar. Duit lancar. Itulah yang buat letoy loyo long life. Memang beda zaman, beda generasi. Tentu seperempat abad 25 tahun itu tak sama. Tapi perjuangan kami dulu. Dari Kairo naik kapal 2 hari 2 malam sampai ke Mesir. Sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah, berhenti kapal itu di Rabel untuk berniat labbaik Allahumma umrah pakai kain ihram. Sampai di Jeddah, kawan saya ini dibukanya kain ihram itu, ganti celana. Saya bilang, kenapa kau buka? Kita belum tahu, belum sa'i. Dapat kerja aku di Madinah. Nanti aku kalau tahu sa'i belum tentu dapat kerja. Ini jelas duitnya man. Bukan ganti kapik. Aku puasa aja nanti. Demi untuk kerja, untuk aku makan, karena berangkat nih ngutang. Tiket $100, bayar visa 300. Pagi-pagi jam 3 subuh udah ngantri di kedutaan Saudi, bayar 300, tiket $400, ngutang. Inilah takut atau bayar sampai korban kain ihram. Jadi ustaz juga dia sekarang. Tak boleh sebut nama, ditahu jamaah. Saya mau melontar jumrah, dia balik membawa tas, besar tas, nafas senang-senang. Saya bilang, kenapa balik? Aku mau melontar jumrah, membadalkan jamaah yang sakit. Ku tulis nama di sini. Waktu melontar itu keringat hilang mana-mana. Waktu satu tas waktu itu. Jadi inilah aku mau ke kemah lagi nyari nama orang. Itulah yang ungkapan mau ketawa takut dosa. Ada orangnya sekarang ustaz. Kalau ditonton ini aku nih kan. Bukan ada kamar. Tiket $100 pergi balik 1 juta dari Kairo terusan Suez. Bukan ada kamar. Tidurlah di Masjidil Arab. Jam 3 pagi udah datanglah tukang bersihkan karpet tuh membawa vacuum cleaner ke telinga. Azan pertama tuh gini-gini bangkit dari lantai 2, masuk ke toilet WC yang di bawah depan Hilton. Masuk ke toilet, rupanya kawan di toilet tuh banyak tidur. Cuma waktu itu tak ada handphone. Kalau ada handphone kena foto lah itu untuk kenangan sekarang. Memang itulah tak ada. Begitulah. Pagi-pagi beli susu segelas. Duduklah situ. Susu segelas. $1. Nanti jam 1 jam 2 datanglah kawan bawa ransel. Kawan-kawan yang kerja di catering yang biasanya bawa makanan. Beli nasi itu sebungkus $2, $5. Ditumpahkan lihat. Jamaah yang paling baik jamaah dari bumi Minangkabau. Karena jamaah ini membawa rendang berplastik-plastik. Tahu dia tengoknya muka kita fakir miskin kan. Amin. Hasil rendah. Saya pergi ke Sumbar
Jumpa dengan Syekh Kabir, mudir Ma'had Tahfizul Quran, Jambi. Wah, aku nengoknya, teringatlah kenangan dulu. Dibeli nasi itu 5 rial, diletakkan ke plastik sampah di depan haram dan Masjidil Haram itu. Ditumpahkanlah nasi 5 rial itu. Dikuyaklah randang amak yang mengasih tadi. Dari mana? Dari Kairo. Oh, belajar yo. Iya, aku rendang. Ditumpahkan rendang. Begitu rendang itu ditumpahkan, tak ciri merpati dari hati. Sama warna ciri dari rendang. Dibuang awak belum makan. Jadi waktu saya datang ke pondok dia dengan zaimnya menjaga wibawa depan santri kan, saya ceritakan itu. Lah ini awak ketua awak haji udah ciri. Iya. Tapi cerita tentang Mesir itu luar biasa. Ada alumni Al-Azhar, LC Mesir, MA dari Sudan. Almarhum Ustaz Amiruddin Dahan kena penyakit gula, hitam dah daging. Di kamar datang Ustaz Andri, dibawanya saya, ayo kita jenguk alumni Azhar senior. Siapa namanya? Ustaz Amiruddin. Oh iya, aku memang mau jumpa dengan beliau karena di Mesir tak jumpa. Ceritalah di kamarnya waktu jumpa itu pakai bahasa Arab Ammi yang campur Fusha 1 jam, sampai istrinya heran. Habis cerita di kamar, diantarnya ke ruang tamu, lanjut lagi. Heran istrinya, kok sehat? Rupanya yang membuat kita sehat itu adalah cerita-cerita tentang Mesir. Itulah maka kami jumpa setiap bulan, dan alhamdulillah yang berjumpa ini sehat. Yang tak datang itu ada yang meninggal, udah ada yang sakit. Kami yang datang ini pemain tetap nih, Ustaz Ahmad, Ustaz sehat, karena setiap jumpa tuh semangat juga. Antum pun nanti begitu insya Allah. Kalau sekarang antum berjumpa di tahun 2023, 2033, 2043, 2048, 25 tahun setelah ini, kalian pula lah yang membekali adik-adik kalian insya Allah. Kami waktu itu mungkin sudah mati, tapi insya Allah amal jariahnya tetap mengalir. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat iqdi hajatina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fahma bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina minal ulama'il 'amilin minal fuqaha' wal usuliyin wal mufassirin wal muhaddithin was sufiyin wal dhakirin. Ya Allah ya Karim, akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Ya Latif ya Latif ya Latif ultuf bina. Ya dzal jalali wal ikram, akrimna ya man qada amran inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Yassir lana umurana. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.